Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita berikutnya, saudara. Tapi sebelum kita memulai dialog ini, saya ingin menyampaikan suara dari konsumen atau masyarakat kepada narasumber saya yang hadir. Berikut tanggapan mereka kalau misalnya harga BBM jadi naik. Kenaikan harga BBM bersubsidi baik Pertalite maupun solar semakin terang benderang. Saya akan menanyakan kepada sejumlah warga terkait pendapat mereka soal harga BBM bersubsidi yang nantinya akan naik. Karena kalau Pertalite naik, otomatis semuanya naik. Termasuk bahan pokok semuanya otomatis naik, kasihan masyarakat. Jangan sampai kenaikannya terlalu lebih dari standar ekonomi warga aja, masyarakat. Lebih baik sih mendingan harga turun daripada harga naik itu ya. Rp10.000 standar, cuma kalau untuk lebih dari itu seperti misalnya naik dari Rp10.000 atau 12 itu kita keberatan. Kayaknya itu naiknya kalau 10.000 kebesaran itu. Ya kalau 10.000 naikkan 10.000 terus pendapatannya gampang, dapetin bensinnya gampang ya mungkin ya oke lah gitu. Dipermudah lah, jangan persulit gitu, ya susah. Oke, itu dia tadi suara dari masyarakat. Saya langsung aja deh ke legislatif, Pak Edi. Jadi sebenarnya DPR itu rekomendasinya apa? Naikin harga BBM atau subsidi yang ditingkatkan? Ada beberapa hal ya. Pertama, kalau kenaikan BBM itu, kalaupun itu dilaksanakan, harus dihitung betul-betul dampak terhadap perekonomiannya. Dan kedua, itu harus dilakukan sebaiknya secara progresif ya, tidak langsung ujuk-ujuk naik, misalkan naik 30%. Mungkin dan dulu dilihat dampaknya seperti apa, setelah itu dinaikkan lagi. Ya, jadi bagi masyarakat memang pada umumnya yang didahulukan adalah ketersediaan ya. Kalau memang naik tetapi masih bisa dalam jangkauan masyarakat, dan saya kira tadi yang seperti saya sampaikan, pengguna BBM bersubsidi itu justru 98% dari konsumen yang ada, yang sesungguhnya adalah masyarakat masuk kategori justru yang mampu gitu ya. Ya, betul. Oke, berarti kalau DPR ya mendukung untuk menaikkan harga BBM, tapi catatannya bertahap, lalu kemudian dievaluasi gitu ya. Dan harus ada persyaratan. Tadi yang saya disampaikan oleh Pak Satya, saya kira setuju ya. Kita harus berubah struktur daripada pemberian subsidi ini. Karena kalau pemberian subsidi kepada produk, ya ujung-ujungnya akan terjadi kebocoran. Ada mubazir besar sekali. Harus kepada penerima langsung. Oke, berarti soal data lagi ya, itu jadi salah satu PR kita selama ini. Saya ke Pak Satya kalau begitu. Pak Satya, yang kita tahu, saya menyambung juga disebutkan oleh Pak Edi, konsumsi dari BBM Pertalite itu banyak kan justru dari mereka orang kaya yang mampu gitu lah, nggak tepat sasaran gitu. Nah ini bagaimana ke depan pengawasannya? Jadi kita itu nggak cuma berkutik soal subsidi salah sasaran. Ini setiap tahun kita cukup sering loh bicara soal ini, BBM nggak tepat sasaran, kemudian APBN jadi terluka gitu. Iya betul, memang masalah mengontrol daripada pengguna ya, tidak lebih kepada demand side-nya ya. Jadi kita mengontrol itu menjadi PR yang harus bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, karena pola distribusinya masih distribusi terbuka. Ya, tadi yang disampaikan Pak Edi, kita harus merevisi payung hukumnya, yaitu Perpres 191 2014. Walaupun sudah ada beberapa revisi, tetapi revisinya lebih kepada bentuk pelaksanaan subsidi, tetapi tidak pada jenis daripada penggunanya. Itu belum diatur secara detail sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi seperti Pertalite, ya Pertalite itu belum masuk sebagai BBM yang kategori khusus gitu. Tapi yang ada masih penugasan. Nah itu nanti harus dijelaskan betul di dalam revisi. Lantas apa saja, misalkan angkot, misalkan jenis-jenis kendaraan apa, itu harus dijelaskan di dalam Perpres. Karena distribusi yang tertutup nanti otomatis semua orang yang akan mengkonsumsi pasti mereka membutuhkan payung hukum. Kalau tidak nanti jadi chaos.
Berarti menurut Pak Satya, mau itu kita ambil kebijakan naikkan harga BBM atau kita juga menambah subsidi, nggak akan jadi solusi selama itu dia tadi tidak terstruktur, strukturnya tidak diubah untuk penyaluran BBM bersubsidi gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Saya ke Mas Bima, kalau gitu Mas Bima, masih soal konsumsi BBM bersubsidi yang sebenarnya kan masalahnya bukan soal subsidinya nih, tapi nggak tepat sasarannya gitu. Koreksi dari Anda gimana ke regulator? Oh iya jelas. Gini, jadi pemerintah itu mengklaim subsidi tidak tepat sasaran, terutama yang Pertalite, tapi baru sekarang nyari data kita disuruh daftar di My Pertamina. Itu kan kontradiksi, yang artinya pemerintah nggak siap, sebenarnya datanya juga nggak ada tuh soal data kendaraan pribadi mana yang berhak mendapatkan subsidi atau tidak, itu kan belum. Sehingga Pertamina disuruh mencari data sendiri. Nah, untuk pendataan ini kan ada DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Harusnya kalau memang membuat subsidinya tertutup, disinkronkan dulu dengan DTKS. Itu yang paling penting. Sehingga mereka yang memang berhak dapat subsidi, ya otomatis bisa beli Pertalite atau bisa beli solar misalnya. Yang kedua, yang paling hati-hati adalah begini, ada usaha mikro kecil dan jumlahnya itu tidak sedikit. Ada 60 juta lebih unit di Indonesia, mereka bergantung pada BBM subsidi. Ini juga harus dibereskan dulu pendataannya. Karena kalau mengklaim ini tidak tepat sasaran, ini efeknya nanti kepada usaha mikro kecil misalnya. Tidak semua pakai plat kuning atau angkutan khusus. Banyak dari mereka juga menggunakan plat hitam misalnya untuk pick up, mengangkut sayur-sayuran atau bahan kebutuhan pokok. Nah, kalau saran saya, ini waktunya masih cukup lama untuk membereskan masalah pendataan ini. Karena data bansos pun juga masih banyak yang perlu disempurnakan, apalagi data kendaraan. Jadi sarannya adalah untuk solar dulu. Solar ini yang paling solar dulu. Karena Pertamina sudah berapa kali bilang bahwa masalah solar bocor untuk industri skala besar, kemudian untuk pertambangan skala besar, perkebunan skala besar, itu yang harusnya ditutup dulu. Kalau perlu SPBU-nya dipisah atau dikasih pengawasan khusus. Karena untuk mengatur kendaraan logistik yang bocor ini ke mereka yang memang betul-betul tidak berhak. Kalau tadi untuk yang Pertalite mungkin masih ada campuran kan begitu ya, antara mereka yang UMKM atau pengguna pribadi. Tapi untuk yang solar ini kan penggunaannya spesifik diesel. Nah ini yang bocor-bocor ini kalau ditutup itu juga bisa menghemat subsidi energi secara ya nggak bisa dibilang signifikan. Tapi setidaknya 90% solar itu adalah solar subsidi. Jadi kalau itu dilakukan pembatasan bisa menghemat sebagian dana subsidi energi. Berarti Anda juga setuju sebenarnya memang ada keterdesakan untuk menaikkan BBM subsidi, tapi solar dulu gitu ya Mas Bima ya? Bukan menaikkan, tapi lebih ke arah untuk pembatasan. Pembatasan, betul. Meskipun nanti ada risiko orang antri. Oh, itu lebih dilakukan pendataan. Baik. Tapi kalau misalkan kenaikan harga, tadi yang dikhawatirkan, ya semuanya akan kena. Bukan hanya yang berhak tidak berhak, tapi semuanya akan kena. Saya ke Pak Edi kalau begitu. Pak Edi, tadi kan kita mengatakan bahwa struktur yang harus diubah. Selama masih terbuka seperti ini tampaknya agak susah ya. Kita mengontrol orang siapa yang boleh konsumsi BBM subsidi dan tidak gitu. Tapi kan di tahun 2017 lalu kan pemerintah yang mengganti ke ekonomi subsidi. Anda mau bilang kalau regulator yang salah langkah? Ya, saya kira kita lihat kenyataannya di lapangan saat ini, kita sudah lihat kenyataan bahwa pertama ya posisi dan anggaran subsidinya kan jebol akhirnya. Ya, tadinya sudah dianggarkan, sekarang akhirnya harus ditingkatkan menjadi 502 triliun. Dan ini juga akan tetap berpeluang untuk membengkak lebih lanjut lagi sampai dengan 660 triliun kalau memang tidak ditangani. Bagaimana dengan tahun depan? Ya kurang lebih kalau pola konsumsinya sama dengan seperti yang kita temui di tahun 2022, ya kita juga akan melihat bahwa kebutuhan BBM ke depannya juga akan sangat tinggi, sehingga ya kita akan menemui permasalahan yang sama di tahun depan. Jadi kita harus segera tangani itu, dan menurut saya ya ini kita kerja secara simultan dalam artian evaluasi. Memang kalau diperlukan kenaikan harga, kita lihat sejauh mana kenaikan harga itu tidak akan berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat dan inflasi. Terus kemudian kita sempurnakan peraturan yang memang harus direvisi dan kemudian lakukan pembatasan. Nah ini menurut saya sangat penting untuk dilaksanakan dan harus dilaksanakan segera karena setiap hari itu akan menguras APBN kita. Apalagi kita lihat saat ini Pertamina kalau memang tidak diberikan tambahan
komitmen untuk subsidi dan kompensasi, mereka harus membeli. Dan mereka harus membeli dan di pasar, dan pembelian tersebut ya harus dilakukan dengan dana Pertamina sendiri. Siapa yang akan mengkompensasi itu? Ya saya khawatir justru Pak Pertamina akan terganggu cash flow-nya. Jika Pertamina terganggu cash flow-nya, itu permasalahan upstream kita itu juga akan menjadi masalah baru. Karena 60% dari produksi upstream di Indonesia itu sekarang sudah dari tangan Pertamina. Jadi ini multiplier effect yang negatif akan segera kita lihat kalau memang tidak ditangani segera. Oke, dihitung secara matang lah seperti yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo hari ini gitu ya. Tapi gini, Pak Edi, saya mau kita kepo lah pendapat dari legislatif itu. Kalau misalnya jadi naik dan memang tadi Anda mengatakan perlahan, sebenarnya kita bisa naikin berapa dari hitung-hitungan DPR? Apakah sesuai dengan informasi yang beredar, misalnya 10.000 untuk Pertalite, 8.500 untuk solar? Ya kembali lagi kita tidak bisa tahu sampai dengan kita melakukan perhitungan yang matang. Tetapi kenaikan 10% dari harga itu BBM itu kan akan mempengaruhi kurang lebih 0,2-0,3% inflasi ya. Nah jadi itu harus diantisipasi. Nah apakah naik 10%, 15%, 20%, nah itu kan juga dampak terhadap inflasi. Tetapi juga yang paling penting tadi, masyarakat itu mengutamakan ketersediaan. Sepanjang itu harganya dianggap tidak terlalu tinggi dan bisa ditolerir, saya rasa masyarakat pun mampu untuk memaklumi hal tersebut. Oke, Pak Satya, yang ini singkat saja. Kalau misalnya harga solar duluan naik ataupun Pertalite yang naik, bagaimana kepastian dari DEN bahwa nanti untuk kuota BBM bersubsidi cukup? Nggak kayak sekarang aja, ketika misalnya Pertamax harganya naik, kemudian Pertalite tidak kan? Itu banyak orang migrasi ke Pertamax. Dan kemudian sekarang kita gampang sekali menemui di SPBU kayak Pertalite kosong gitu. Ini gimana ke depan pengawasan? Ya, sebetulnya yang paling penting itu adalah kalau dari Dewan Energi Nasional itu kan subsidi yang tepat sasaran. Ya, kalau kita sudah sepakat dulu subsidi tepat sasaran, maka dilakukan pembatasan. Ya, pembatasan otomatis yang tadi disampaikan di depan bahwa kita harus punya payung hukum supaya tidak timbul chaos gitu masyarakat. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, nanti pada gilirannya pemerintah secara keseluruhan melalui Menteri Keuangan akan tahu sebetulnya kemampuan keuangan negara itu sampai berapa naiknya. Ya, itu menjadi salah satu faktor karena masih diingat di dalam APBN kita masih menginginkan pertumbuhan ekonomi sampai 5,4% loh di tahun 2023. Ya, dan kita juga mengurangi subsidi hampir sekitar 200 triliun ya di tahun 2000. Karena apa? Karena kita menginginkan bahwa anggaran itu bisa digunakan untuk yang menjerit pertumbuhan ekonomi. Jadi itu harus disadari dulu. Itu menunjukkan nanti akhirnya besaran daripada subsidi yang akan diberikan. Refleksinya adalah berapa rupiah yang harus dinaikkan ya di dalam rangka untuk memenuhi daripada kekuatan keuangan negara. Baik, kita hitung sama-sama berarti dan kita tunggu hitungan dari regulator gitu. Kita hati-hati dalam hal ini. Namun demikian yang kita mesti tekankan di sini, saya sepakat ini supaya segera, ya karena apabila tertunda itu menimbulkan shock inflation. Jadi barang belum naik, tetapi semua barang yang mengikuti sudah naik. Nah ini yang kita hindari. Jadi saya mengapresiasi apabila nanti mudah-mudahan Kementerian Keuangan segera bisa mengumumkan ya kira-kira berapa kekuatan keuangan negara di dalam menopang subsidi ini. Baik, kita lanjutkan nanti Pak Satya, jangan kemana-mana saudara, Stok masih akan segera kembali.